سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. InsyaAllah kita akan membahas penafsiran surat Al-Asr. Sebelumnya kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini termasuk surat Makkiyah. Dalam tartib mushafi, dalam urutan surat-surat dalam mushaf Al-Quran, surat Al-Asr ini masuk dalam urutan yang ke-103. Sedangkan dalam tartib nuzuli, surat Al-Asr masuk dalam urutan yang ke-13. Surat ini turun sesudah surat Al-Masyrah dan sebelum surat Al-Adiyat. Ayatnya ada 3 yang tersusun dari 14 kalimat dan 68 huruf. Jadi itu identitas surat, ya, gambaran sekilas tentang surah Al-Asr. Tema pokok surat Al-Asr ini adalah berbicara tentang pentingnya memanfaatkan waktu, pentingnya mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, agar kita tidak merugi baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan di akhirat. Lalu apa munasabah atau keterkaitan antara surah Al-Asr ini dengan surah yang sebelumnya, yaitu surat At-Takasur? Seperti yang kita kaji kemarin, ya, surat Al-Asr, surat At-Takasur ini mengancam orang-orang yang menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya dengan bermegah-megahan, berbangga-banggaan dalam urusan kesenangan duniawi, sehingga mereka lalai dari urusan akhirat. Sedangkan surat Al-Asr ini adalah memperingatkan kepada manusia tentang pentingnya waktu, juga tentang keharusan mengisi waktu itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, agar ia tidak merugi. Itu tentang munasabah surat Al-Asr ini dengan surat yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk dalam penafsiran surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'ashri, demi Al-Asr. Kata Al-Asr ini ada setidaknya 4 makna. Ada 4 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, Al-Asr di sini diartikan dengan masa atau waktu secara umum, atau dalam bahasa Arabnya disebut ad-dahr, ya. Jadi waktu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang mengandung hal-hal yang luar biasa. Mengapa waktu dikatakan sebagai sesuatu yang sangat menakjubkan? Karena dalam lipatan waktu segala macam peristiwa itu terjadi.
kebahagiaan, ada kesedihan, ada kekayaan, ada kemiskinan, ada sehat, ada sakit, ada damai, ada perang. Intinya seluruh peristiwa dan kejadian itu terjadi dalam bingkai waktu, sehingga seluruh peristiwa dan kejadian yang terjadi di alam semesta ini semuanya berada dalam wadah waktu, tumpuk campur, semuanya ada di dalamnya. Begitu pula segala macam perubahan keadaan juga terjadi di dalam waktu. Kita menyaksikan di dalam waktu itu ada orang kaya yang kemudian jatuh bangkrut menjadi miskin. Ada orang yang miskin kemudian mendadak menjadi kaya. Ada yang seperti itu. Intinya segala macam peristiwa dan kejadian dan perubahan keadaan yang dialami oleh makhluk seluruhnya itu terjadi di dalam bingkai waktu ini. Maka dalam surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu atau masa secara umum. Wal asri, demi waktu. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, ada juga ulama, dalam hal ini Imam Abu Muslim, beliau berpendapat bahwa wal asri itu adalah waktu asar. Sehingga kalau dimaknai wal asri, demi waktu asar. Kita tahu bahwa waktu asar itu adalah waktu menjelang habisnya hari, di mana manusia ketika itu sudah hendak atau siap-siap untuk pulang ke rumah setelah melakukan aktivitas, setelah nyambut gali, setelah bekerja. Sesampainya di rumah biasanya kemudian akan ditanya oleh istrinya, oleh keluarganya, bagaimana hasil kerja hari ini, bagaimana, apakah hari ini dapat untung banyak, apakah hari ini justru kita akan rugi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka karena waktu asar itu adalah waktu menjelang berakhirnya hari, maka waktu asar ini juga merupakan isyarat, merupakan simbol dekatnya manusia dari akhir hidupnya atau kematian. Bahkan waktu asar ini bisa menjadi semacam simbol dekatnya kita sebagai umat terakhir dengan datangnya hari kiamat. Jadi kita yang hidup di akhir zaman ini seolah-olah kita itu kiamat sudah semakin dekat, seperti hanya dekatnya waktu asar dengan waktu maghrib. Maka Allah bersumpah dalam surat ini wal asri, demi waktu asar. Ini pendapat yang kedua dikemukakan oleh Imam Abu Muslim. Lalu ada juga ulama yang memaknai al-asr dalam ayat pertama ini sebagai sholat asar, karena sholat asar itu adalah sholat al-wusta. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita secara khusus agar kita betul-betul menjaga sholat 5 waktu, terutama khususnya sholat wusta. Nah, sholat wusta ini dimaknai oleh para ulama sebagai sholat asar. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah sholat wassolatil wusta dan sholat wusta. Sholat wusta yang dimaksud di sini menurut para ulama adalah sholat asar tadi itu. Mengapa sholat asar itu perlu dijaga secara khusus? Karena asar itu adalah waktu di mana orang-orang biasanya merasa kecapean. Wis pegel mari nyambut gawe besok, ngantuk, capek, lelah. Maka ada semacam perhatian khusus. Jagalah sholat yang 5 waktu, wassolatil wusta dan sholat asar. Nah, pendapat yang ketiga ini wal asri, demi waktu asar. Ini adalah pendapat Imam Mu'tadir. Lalu yang keempat ada juga yang memaknai bahwa wal asri, ya di situ adalah ai asrul nubuwah,
yakni masa kenabian, masa diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena masa Nabi, masa para sahabat adalah masa yang terbaik. Sehingga Rasul pernah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik era, sebaik-baik masa adalah masaku. Ya, tentu kita sangat paham betul bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Ya, maka kemudian Rasul pantas ketika mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik era, sebaik-baik masa adalah masaku. Ini adalah pendapat yang keempat tentang makna al-asr tadi itu. Tetapi secara keseluruhan ya, mayoritas para ulama ya menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah memaknai al-asr itu dengan arti waktu secara umum, dengan arti masa atau ad-dahr tadi itu. Artinya wal-asri demi masa, demi waktu. Ya, itu yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu ini untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu. Karena waktu itu adalah modal pokok, modal yang sangat pokok yang dimiliki oleh manusia. Karena itu tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa prestasi amal, tidak boleh disia-siakan. Mengapa? Karena eksistensi manusia itu adalah kumpulan waktu. Jadi manusia itu ya, eksistensinya, keberadaannya, wujudnya itu hakikatnya adalah kumpulan waktu ya. Kumpulan daripada detik, kumpulan menit, kumpulan jam, hari, bulan, dan tahun. Maka ketika berlalu dari seorang manusia satu hari, maka hilanglah sebagian dari dirinya, maka berkuranglah ya keberadaan dirinya ya. Maka kemudian ada seorang ulama yang mengatakan, ya ibna Adam innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duha. Wahai anak Adam, wahai manusia, sejatinya engkau tidak lain adalah kumpulan hari-hari. Ada yaumun, maka ketika berlalu satu hari dhahaba ba'duka, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Kita ini kan hidup di dunia ini kan ibarat orang kontrak ya. Ada yang kontraknya lama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ada juga yang tidak lama-lama. Ada yang mungkin 30 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya. Hakikatnya manusia itu adalah al-ayyam, kumpulan hari-hari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ini bersumpah dengan menggunakan waktu wal asri untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah. Lalu pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Seolah-olah manusia itu berada seolah-olah manusia itu terbenam ya, terbenam atau tenggelam di dalam kerugian, lafi khusrin, sehingga manusia itu diliputi oleh kerugian dari berbagai sisi. Ini maknanya jauh lebih dalam, lebih mengena daripada misalnya ketika Allah itu berfirman innal insana lakhosirun misalnya. Jadi masih lebih dalam maknanya ketika Allah itu bersabda innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian ya. Allah bersumpah dengan menggunakan al-asr atau waktu secara umum tadi itu bahwa manusia benar-benar dalam kerugian. Ini mengandung makna bahwa
manusia itu supaya tidak rugi, maka manusia itu harus pintar-pintar mengatur dan menggunakan waktunya, diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini kalau kita mengambil pendapat bahwa al-asr itu adalah kita artikan dengan waktu secara umum, sehingga kemudian wal asri innal insana lafi khusr. Ini artinya bahwa Allah bersumpah dengan menggunakan waktu bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian, yang maknanya adalah supaya tidak rugi maka manusia harus pintar-pintar mengatur, mengelola, menggunakan waktunya hanya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat bagi hidupnya, tidak hanya hidup di dunia tetapi lebih-lebih dalam kehidupan di akhirat. Lalu yang kedua, kalau misalnya al-asr di ayat yang pertama tadi itu kita maknai dengan waktu asar misalnya, maka itu berarti bahwa Allah bersumpah dengan waktu asar bahwa manusia benar-benar dalam kerugian. Kerugian itu kan biasanya disertai dengan penyesalan. Kayak rugi mesti goblok, dan getun atau nyesal itu selalu datang belakangan, datang di akhir. Seperti hanya waktu asar adalah waktu di akhir penghujung hari. Nah ini kalau kita maknai al-asr itu dengan waktu asar. Lalu yang ketiga, bagaimana misalnya kalau al-asr dibuka tadi itu kita maknai dengan sholat asar, ya. Ini berarti bahwa manusia itu supaya tidak rugi, ya, maka dia itu harus betul-betul mampu menjaga atau mengendalikan hawa nafsunya, mampu memerangi hawa nafsunya. Sama halnya dengan dia memerangi malesnya sholat asar ketika dalam kondisi capek, dalam kondisi kepegelan setelah bekerja, setelah melakukan aktivitas seharian. Maka supaya manusia itu tidak rugi, maka ia harus berani melawan bujukan, ajakan hawa nafsu, sebagaimana manusia itu harus melawan capeknya, melawan pegelnya untuk tetap melaksanakan sholat asar meskipun badannya sedang capek atau yang semisalnya. Lalu yang keempat, ya, kalau kita maknai al-asr itu dengan masanya Nabi, ya, bagaimana kira-kira? Ini berarti bahwa supaya manusia itu tidak rugi, ya, supaya manusia itu tidak rugi, ya, maka manusia itu harus mencontoh kehidupan Nabi dan para sahabat-sahabatnya, di mana al-asr menurut pendapat yang keempat tadi itu dimaknai sebagai asrul nubuwah, masa hidup Nabi bersama para sahabat-sahabatnya. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hubungan munasabah, keterkaitan antara ayat pertama dengan ayat yang kedua. Imam Ar-Razi, ya, di dalam tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan bahwa manusia itu memang tidak lepas dari kerugian. Manusia itu tidak lepas dari yang namanya rugi. Orang itu dikatakan rugi jika modalnya habis, atau modalnya berkurang, atau punya modal tetapi disia-siakan. Nah, modal pokok manusia itu adalah umur. Modal pokok manusia itu adalah waktu. Setiap saat waktu berjalan, setiap saat, ya, waktu itu berlalu, dan sedikit sekali orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Oke, kita ambil contoh praktis misalnya, ya. Jika manusia itu menggunakan waktunya untuk maksiat, maka ini namanya al-khusranul mubin, kerugian yang sangat nyata. Jelas-jelas rugi itu, karena modal pokoknya digunakan tidak untuk menghasilkan laba, tetapi justru untuk menggali kerugian dan kerugian. Oke. Jadi kalau waktu itu digunakan untuk maksiat, maka pasti akan merugi.
Sedangkan jika waktu itu digunakan untuk perkara yang mubah misalnya, itu juga sebenarnya kita itu sedang rugi. Kenapa? Karena waktu kita terbuang sia-sia tanpa menghasilkan apa-apa. Padahal waktu itu bisa saja sebenarnya kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang bisa menambah pahala amal kita, bisa menghasilkan investasi di akhirat, ya. Lalu yang ketiga, misalnya jika waktu itu digunakan ya untuk mengerjakan suatu ketaatan misalnya, itu pun manusia itu sebenarnya berpotensi rugi juga. Karena bisa jadi ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa jadi ada ketaatan lain yang sebenarnya lebih baik itu yang dia lakukan daripada ketaatan yang sedang ia kerjakan. Atau bisa jadi kualitas dari ketaatan yang sedang dia kerjakan itu sebenarnya dia mampu melakukan ketaatan itu dengan kualitas yang lebih baik lagi. Jadi intinya dari berbagai macam sisi itu memang manusia dihimpit dengan berbagai kerugian yang akan menyertai manusia itu. Nah, ini berkaitan dengan innal insana lafi khusrin tadi itu. Ya, tentu saja rugi itu bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling merugi pasti orang kafir. Orang mukmin juga akan merasa rugi, ya. Orang mukmin, orang yang selama hidupnya sholatnya bolong-bolong, maka dia akan merasa rugi. Orang yang selama hidupnya hanya sholat yang wajib saja, sholat 5 waktu saja, ganti sunnah belas, dia akan rugi. Orang yang sudah mengerjakan sholat 5 waktu, sholat sunnah mereka pun akan merasa rugi. Loh, kenapa dia? Kok gak tak tambahi mana sholat sunnahku, kok gak tak tambahi oleh khusyuk dan lain sebagainya. Orang yang medit, ya, orang kikir, dia merasa rugi. Ya Allah, kok ganjarane wong sedekah sakmene kae, aku biyen niku gak dadi wong medit rek. Aku tak dadi wong kuman. Sing tuman ya ngono. Kok roh ganjarane sakmene gedene, aku biyen gak sedekah 1 juta, tak tambahi 2 juta. Sing sedekah 1 juta, kepingin nambahi dari 100 juta dan lain sebagainya. Makanya ada kisah yang masyhur, ya. Ada 3 orang berjalan-jalan mencari harta karun. Kemudian 3 orang ini masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu sangat gelap sekali. Ketika itu kemudian ada suara, ya, ada suara di tengah kegelapan itu. Wahai manusia, ambillah pasir yang ada di bawahmu itu. Ambillah pasir yang ada di bawahmu itu. Nanti kalau sudah muncul cahaya, kamu pasti akan merasa rugi kalau tidak mengambilnya. Nah, 3 orang ini macam-macam cara dia menyikapi suara yang dia dengar tadi itu. Orang pertama, wis pokoke tak turuti ya, aku tak nggawa sakake. Nggawa gelangsin, misalnya itu nggawa kantong anti ibu. Orang yang kedua beda lagi, wis gawe syarat tok ae, wis aku tak nggawa sak cawukan ae. Orang yang ketiga beda lagi. Akhirnya dia nggak mengambil sama sekali. Begitu cahaya itu datang sehingga guanya itu kemudian padam, dia baru sadar bahwa yang dikatakan atau yang dikira kerikil tadi itu ternyata adalah emas, ternyata adalah berlian, batu-batu mulia yang sangat mahal sekali harganya. Sehingga ngomong bos kawat tuh nemah waktu sehingga nek tinggi ya betul pada ruang mata boleh sebelah sing wis ngeboki sak gelang sing sak kantongan ya tetep ae sik ngomong sorugi opo kata boki pisang saku kelambiku supaya bisa lebih banyak lagi dia mendapatkan. Itu kira-kira gambarannya tentang bahwa manusia hidup di dunia ini dia akan selalu dalam kerugian kecuali sebagaimana
yang akan nanti dijelaskan dalam surat Al-Asr ayat 3 ini, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kajian ayat ketiga surat Al-Asr akan kita lanjut dalam episode berikutnya. Kita tutup dengan bacaan Fatihah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.